aku izin nikah dulu. Oh gitu. Apa jawaban dari ibu? Kata ibu, kok bisa begitu? Nggak kuliah dulu baru nikah. Nah, ini beda bu, aku bilang. Ketimbang anakmu ini terjerembab pada pergaulan bebas. Ya, karena di Indonesia bayangkan, ente kan mahasiswa kan. Iya. Betapa gampangnya berkomunikasi, bergaul, bermuamalah dengan lain jenis. Nah, makanya saya simpulkan, kayaknya saya harus nikah dulu ini, baru kuliah. Nah, selamatkan dulu. Kalau Indonesia. Okay. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau belajar ilmu agama ini, kalau nggak ke Timur Tengah, kayaknya belum puas. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, sobat inspiratif remaja, kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam channel Inspiratif Remaja. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana nih inspirasi remaja untuk kita bisa melanjutkan kuliah ke Kairo atau sekolah di sana. Tentu kita berbincang dengan dulu pernah sampai ke Kairo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Keluarga Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Sahabat Inspiratif Remaja, kali ini kita terlebih dahulu berkenalan dengan bintang tamu kita, inspirator kita pada sore hari ini. Beliau adalah Kiai Haji Abu Zaidan LC MESY. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, dan kita hari ini bertanya atau kita mencari tahu bagaimana caranya bagi kita bisa melanjutkan studi sampai ke Kairo. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Ustadz memang asli Pekanbaru atau gimana Ustadz? Jadi saya asli Bengkulu. Bengkulu Ustadz. Ibu itu dari Lahat, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Palembang. Sedangkan ayah itu asli Bengkulu Selatan. Tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, ibu kotanya Manak. Desa Kayu Kunyit. Kayu Kunyit. Ya. Ustadz anak pertama? Anak kedua. Anak kedua. Ya. Jadi ini boleh di-share nih Ustadz, cerita Ustadz nih, kok bisa di usia berapa nih Ustadz bisa sampai ke Kairo, dan bagaimana nih lika dan likunya nih bisa sampai ke Kairo? Ya, jadi saya orang Bengkulu, dari kampung, kemudian pindah ke Kota Madia Bengkulu. Orang tua terus terang bukan ulama, bukan juga ustadz, dari orang-orang masyarakat secara umum yang pengetahuan agamanya juga nggak terlalu dalam. Tapi sang ibu saya ini, dia sudah punya cita-cita terhadap diri saya sendiri. Ini anak harus jadi Pak Ustadz. Oh, luar biasa saya. Makanya saya ketika lahir dinamakan Handoko. Di akhir nama saya itu Dodi Okri Handoko. Saya tanya, kita kan bukan orang Jawa Bu, kok nama kok nuansanya Jawa. Nah, dijawab sama ibu saya, dulu ibu terkesima ada seorang ustadz, ya, di Bengkulu Selatan cukup terkenal ilmunya secara mendalam, dan ustadz ini pandai berceramah, namanya Ustadz Handoko. Ustadz Handoko. Nah ini.
Akhirnya ibu pengen anak ibu ini supaya jadi Pak Ustadz juga. Iya, mengikuti dari seorang ibu tadi. Nah, itulah awamnya orang tua saya ya kan. Padahal ada dulu ulama-ulama yang lebih dari Handoko ini kan. Ibnu Taimiyah gitu kan. Kok enggak Dodi Okri Taimiyah gitu. Ya. Atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Hanafi Syafi'i. Iya. Ini Handoko gitu. Saking awamnya ya bahwa tentang maklumat-maklumat ulama-ulama yang terdahulu. Jadi ngelihat orang tuh agamanya sudah bagus, tertarik. Akhirnya dinamakanlah anaknya itu Handoko. Nah saya di SD itu sudah senang bermain-main di masjid, walaupun nggak ngaji ya, tapi main di masjid itu suka. Sama teman-teman ya? Sama teman-teman. Ngumpul di masjid, walaupun bukan ngaji, bukan belajar tajwid itu. Ngumpul di masjid itu sudah suka hobi gitu. Apalagi taraweh, bisa lari-lari di belakang orang jamaah itu senang sekali rasanya. Jadi dengan suasana masjid, suasana orang berkumpul, pakai busana rapi ke masjid itu saya suka suasana itu. Itu masih di usia SD Ustaz ya? SD kelas 5. Nah, ayah saya melihat saya ini punya kecenderungan kok suka sekali ke masjid gitu kan. Tiba-tiba dia nawarkan, "Nak, mau nggak masuk pesantren?" Nah, saya nggak punya gambaran pesantren seperti apa. Dia katakan pesantren itu orang di sana itu ya kerjanya cuma ngaji, ibadah, belajar. Nah saya nonton TV, tiba-tiba tersutlah di situ suasana pesantren. Nah waktu saya nonton TV itu kelas 5 SD, asik sekali gitu loh, orangnya berbusana rapi semuanya kan, pakai sarung gitu, muda-mudi berjalan rapi. Iya, santri ke masjid. Sejuk kali pemandangannya, enak gitu. Nah semenjak itulah saya itu mau masuk pesantren. Oh di situ saja. Jadi pesantren SMP, SMA saya pesantren di Jawa. Selesai dari SMA, saya pikir ilmu saya sepertinya kurang untuk langsung terjun ke masyarakat. Iya. Tamat pesantren itu kan sama dengan tamat SMA. SMA ya? Ya kebayang lah tamat SMA itu kayak gimana gitu kan. Walaupun dia dari pesantren. Jadi mondok itu berapa tahun, Ustaz? Jadi untuk SMP 3 tahun, SMA level SMA itu 3 tahun. Jadi total 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Nah, selesai 6 tahun, karena pesantren saya ini syarat untuk mendapatkan ijazah itu dia harus belajar ngajar. Pengabdian istilahnya. Pengabdian. Nah, kita harus belajar ngajar di pesantren lain di luar pesantren kita itu. Nah, saya diutus ketika itu di Bondowoso, tepatnya di pesantren Al-Islah punya Kiai Haji Muhammad Maksum yang meninggal kemarin, yang 212 ya salah satu. Nah saya ngabdi sana 1 tahun. Nah setelah saya mengabdi, disitulah kita bisa mengukur keilmuan kita yang kita dapatkan dari pesantren. Ternyata masih banyak perkara-perkara yang belum kita clear, atau banyak perkara agama ini belum semat kita menyampaikannya gitu loh. Belum dalam kita menyampaikannya, sehingga masih sangat kaku menyikapi hukum-hukum yang terjadi di tengah umat. Nah, saya menyimpulkan berarti saya ini harus belajar lagi setelah tadi tapi saya belum punya gambaran gimana saya bisa ke Timur Tengah itu. Belum punya gambaran caranya gimana, linknya lewat siapa, tahapannya seperti apa, birokrasinya seperti apa, itu belum terbayang. Karena kebentur, akhirnya apa? Kayaknya saya harus kuliah di Indonesia kayaknya ini. Waktu itu. Tapi karena saya lihat suasana perkuliahan di Indonesia ini kan bebas ya, mahasiswa-mahasiswi. Sempat saya ngomong sama ibu saya, Bu, kalau saya kuliah di Indonesia, aku izin nikah dulu. Oh gitu. Apa jawaban dari ibu? Kata ibu, kok bisa begitu? Nggak kuliah dulu baru nikah. Nah, ini beda, Bu, aku bilang. Ketimbang anakmu ini terjerembab pada pergaulan bebas. Ya, karena di Indonesia bayangkan, ente kan mahasiswa kan. Iya. Betapa gampangnya berkomunikasi, bergaul, bermuamalah dengan lain jenis. Nah,
Makanya saya simpulkan, kayaknya saya harus nikah dulu ini, baru kuliah. Nah, Kalau selamatkan di dulu. Kalau di Indonesia. Oke. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau belajar ilmu agama ini, kalau nggak ke Timur Tengah, Iya. kayaknya belum puas. Itu. Kalau nggak ke Timur Tengah, seakan-akan saya belum belajar agama secara tuntas. Ah, itu ada ya. Maka bagaimanapun juga situasi dan kondisinya, saya harus ke Timur Tengah. Ada beberapa negara yang menjadi tujuan belajar saya itu, diantaranya adalah Yaman, kemudian Saudi Arabia, Madinah, kemudian Mesir, Al-Azhar itu. Nah, saya pelajari ketiga tempat ini yang paling enak dan memungkinkan. Kalau saya nggak keterima beasiswa, bisa terjun langsung, itu hanya di Al-Azhar. Karena waktu itu beasiswa sangat sulit, penggemarnya banyak, saingan banyak. Nah, kita nggak punya koneksi orang dalam. Depak. Iya. Nah, Maksudnya saingan tadi Zat, saingan dalam negeri atau dalam negeri aja. dalam negeri Zat ya? Luar Kan- biasa ketika itu ya memang. Ya, jadi gini, Al-Azhar itu memberikan kuota beasiswa ke negeri-negeri kaum muslimin. Nah, Indonesia 100 orang, Malaysia sekian orang, Brunei sekian orang, Afrika begitu juga, sampai ada orang-orang Kazakhstan, Turkistan, di negeri-negeri Islam dibuka semuanya, sampai orang Amerika pun ada di Al-Azhar itu. Ini Zat, informasi itu didapatkan dulu kan kita tahu internet Iya. sangat terbatas. Betul. Jadi informasi yang di Ustadz dapatkan seperti apa waktu itu? Saya bertanya-tanya terus. Oh gitu. Nah, tiba-tiba di antara kawan saya, satu alumni pesantren itu ada yang mau ke Mesir. Oh. Langsung saya hubungi, namanya Budi waktu itu. Budi, teman saya dari Kalimantan Timur, dia mau ke Mesir. Nah, saya tanya sama dia, Bud, betul ente mau ke Mesir? Iya nih, aku lagi ngurus. Wah, kalau gitu gimana pengurusannya? Aku juga mau ke sana lah. Oh gitu. Gitu ceritanya. Ya, siapkan paspor, kemudian KTP, kartu keluarga, administrasi lah secara umum. Kemudian ajukan ke waktu itu kita belum kebayang bagaimana visa, ngambil visanya ini. Iya. Visa itu kan izin masuk ya. Nah, untuk mencari visa langsung izin masuk ini nggak bisa, ternyata langsung kita ke Dubes Mesir. Alhamdulillah saya ngurus-ngurus itu. Nah, tapi ada cerita yang menarik. Iya. Sebelum saya ini apa namanya? Cairo. Bukan, memutuskan untuk belajar ke Mesir. Gimana? Tentu saya harus bilang dulu ke orang Orang tua. tua. Jadi setelah tahu jalan bagaimana road to Cairo, Iya. ya, for study in Al-Azhar University itu, sebelumnya saya ngomong ke orang tua. Dan waktu tahun itu, di mana Bengkulu terkena gempa bumi dahsyat 7,3 skala Richter. Tahun berapa tuh Zat? Tahun 99. 99. Tahun 99 akhir, ya, sebelum September itu Bengkulu terkena gempa besar. Rumah saya itu rontok separuh. Oh, astagfirullah. Nah, ibu saya itu terluka ya, besar sekali bengkak kakinya itu ketimpa reruntuhan. Dan tetangga saya itu ada 5 orang meninggal. Meninggal Zat ya. Ya memang tertumpuk tanah. Memang 7,3 itu kan bisa memicu tsunami ya. Tapi alhamdulillah ketika itu nggak ada tsunami. Jadi saya pulang, waktu gempa itu saya pulang. Dan di pikiran saya ini, gimana lah saya menceritakan saya mau ke Mesir dalam situasi sulit. Iya. Ya, orang tua terkena musibah ketika itu. Dan baru selesai ini kan krisis moneter kan tahun 97. Iya, 97 ya. Tahun 97 kamu umur berapa lagi? SD saya tuh Zat. Oh, nggak ngerti ya situasi reformasi waktu itu ya. Nah itu, ya bagaimana saya menceritakan ini? Tapi ini harus saya ceritakan, gitu. Mungkin melihat kondisi dan beberapa hari lah Zat ya. Jadi saya tahan dulu untuk tidak menyampaikan kepada orang tua. Lalu karena nggak kuat lagi untuk menahan ini, karena aku harus ngurus kan segera mungkin untuk belajar ke Mesir ini. Jadi saya ngomong sama ibu, karena saya selalu kalau ada keinginan tuh ngomong ke ibu dulu baru ke ayah.
Karena kalau langsung ke ayah ini biasanya khilafiyah. Nah, langsung ke ibu dulu. Saya mau ke Mesir, Bu. Ibu saya itu narik nafas dalam kali waktu saya ngomong saya mau ke Mesir. Tidak melalui jalur beasiswa. Nah, ini artinya terjun langsung, direct. Saya pergi ke Mesir, langsung ngurus di negeri yang bersangkutan. Nah, itu. Bayangkan itu ya kan. Artinya apa? Akomodasi awal start dari Indonesia ke Mesir harus biaya sendiri. Total biaya yang harus disiapkan orang tua ketika itu ya lebih kurang 20 juta. Orang tua saya nggak punya duit zaman itu. 20 juta saja. Ya. Besar sekali waktu itu deh. Nggak ada duitnya sama sekali orang tua saya itu. Padahal, nah disampaikanlah ke bapak saya kalau Dodi ini yang sekarang namanya Abu Zaidan itu mau belajar ke Mesir. Bapak saya itu senang mendengar itu. Dia kalau saya minta belajar pasti dia turuti, walaupun dia nggak punya uang. Senangnya dengar anaknya mau. Nah, yang tak senangnya, Ustaz? Nah, yang dia pusingkan itu bagaimana modal ini ada gitu loh. Tapi alhamdulillah yang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, duit itu terkumpul. Saya tahu betul kondisi orang tua ketika itu nggak ada. Luar biasa. Nggak punya. Orang tua ini kan sekedar PNS zaman Soeharto. Pegawai negeri zaman Soeharto ini kan sulit. Iya kan. Nah, dalam berapa hari, Ustaz? Dalam seminggu lah, seminggu 2 minggu itu terkumpul dana 18 juta. Iya, yang pertolongan Allah ya. Karena silaturahmi tadi. Jadi orang tua ini PNS, dia punya teman-teman pejabat cukup banyak gitu loh. Punya kolega. Jadi ya teman-teman itulah membantu. Dan satu lagi, ketika itu masih langka orang mau ke Timur Tengah itu, apalagi Provinsi Bengkulu, itu terhitung yang ke Mesir itu baru 4 orang zaman itu. Salah satunya ada saya. 4 orang itu laki-laki semua. Laki-laki semuanya. Laki-laki semua. 4 orang masih langka. Dan satu-satunya yang putra daerah 2 orang. Putra daerah. Ya, asli Bengkulu ya. Termasuk Ustaz? Saya. Jadi dibantu. Alhamdulillah. Dari daerah saja ya, dibantu, dapat juga bantu. Jadi saya mulai ngurus melalui travel ketika itu travel. Nah, sebelum travel ini kami mengurus langsung ke kedutaan. Saya dengan ayah saya yang ngurus. Jadi tinggal di rumah keluarga di Jakarta karena mau ngurus ini kan paspor dan kemana-mana kami naik angkot. Jadi saya kasihan itu lihat ayah itu naik turun angkot itu masih terngiang-ngiang di kepala saya itu. Sampai sekarang betapa susahnya orang tua itu nemani kita ngurus itu. Naik turun angkot. Ya kan. Di Jakarta waktu itu. Berapa lama saat pengurusan? Kadang salah angkot kami. Namanya orang Bengkulu, nggak tahu urusan Jakarta. Nah, dulu nggak ada Google Map. Kalau sekarang enak, di lock saja itu kantor Kedubes Mesir udah ada yang ngarahkan kan? Nggak ada. Dan itu berapa hari saat pengurusan? 2 minggu. 2 minggu pengurusan. 2 minggu, nunggu seminggu lagi, total hampir sebulan saya itu untuk ngurus itu saja di Jakarta. Nah teman-teman ini sudah pada selesai, udah terbang duluan. Jadi tinggal saya sendiri, yang dari pesantren saya itu. Oh gitu. Jadi yang pesantren saya itu 4 orang. Di antara 4 orang itu saya. Iya. Yang 3 ini udah terbang dulu, Ustaz? 3 ini udah berangkat duluan ke Mesir. Iya. Tinggal saya sendiri. Tapi karena saya ini ya dari dulu itu bonek ya, suka dengan tantangan itu. Toh yang dihadapi cuma manusia gitu loh, bukan monster. Ya kan. Kalau orang bisa kok sampai sana, kenapa aku tak bisa? Ini prinsip yang saya. Apalagi kan Ustaz sudah pernah di Jawa sampai 6 tahun kan? Iya, jadi mental itu sudah tri. Jadi ketika itu, alhamdulillah visa saya keluar dari Kedubes Mesir. Nah, setelah keluar 3 hari berikutnya saya terbang. Nah, ini lucu nih waktu terbang ini. Tahun 99 itu adalah terbang pertama saya. Pertama kali saya naik pesawat. Pertama sekali naik pesawat? Ya, pertama kali naik pesawat.
Lucunya di mana nih, Zat? Jadi saya itu nggak tahu check in itu nggak tahu. Ya kan. Bandara Bengkulu, Zat ya? Bandara langsung Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta, Ustaz. Nah, ya. Jadi dari Bengkulu ke Jakarta itu saya naik bis. Tinggal di rumah saudara di Jakarta, ngurus. Kemudian selesai dapat itu, Waktu itu memang nggak ada Bandara Bengkulu, Zat? ada kan mahal. Oh, mahal, Zat. Dulu kan belum ada Lion, Lumayan, ya. belum ada Garuda yang ada, Zat, ya? satu-satunya Garuda dan cukup mahal itu. Antara tiket bus sama tiket pesawat itu jauh sekali timbang, nggak kayak sekarang kan, beda 100.000 dengan bis. Luar biasa. Jadi naik bis lah kami. Nah, itu baru pertama kali naik pesawat. Jadi sampai di bandara, Jadi sampai di bandara, saya tanya-tanya lah apa yang harus saya lakukan lagi nih Pak. Oh, check in kata dia. Di mana check in itu? Nah, antri di situ. Check in bandara untuk take off untuk ke internasional ya, internasional. Bandara Soekarno-Hatta internasional. Nah, setelah itu saya nunggu di ruang tunggu naik pesawat. Naik pesawat itu saya pikir saya sendiri yang mau ke Kairo. Gitu. Ternyata di dalam itu sudah banyak anak-anak Indonesia yang mau kuliah ke Mesir. Sama dengan saya, ketemunya di pesawat. Nah, di sebelah saya itu ada abang senior saya yang memang sudah kuliah di Al-Azhar, dia pulang kampung, terus balik lagi ke Mesir. Dia tanya, tapi pertanyaan ini nakuti saya. Mau kemana, Dek? Mau ke Mesir, Bang. Ngapain? Ya mau belajar, Bang. iya. Dia Al-Azhar, iya. Lewat beasiswa, bukan terjun langsung. Wah, bahaya itu. Mak, bahaya apa? Dak diduk aku.